Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui setiap isi hati, Maha melihat setiap air mata, dan Maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya kolbu, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Di bulan inilah pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi tentang menjaga hati, lisan, pikiran, dan seluruh anggota tubuh agar tetap dalam ketaatan. Namun tahukah kita bahwa ada dosa-dosa yang jika dilakukan di bulan Ramadan, bobotnya terasa lebih berat? Bukan karena Allah tidak Maha Pengampun, tetapi karena kita melakukannya di waktu yang sangat mulia. Ibarat seseorang yang diundang ke istana raja, lalu ia justru berbuat pelanggaran di dalamnya. Tentu kesalahannya terasa lebih besar dibanding jika dilakukan di tempat biasa. Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa. Setiap detiknya bernilai pahala. Setiap ibadah dilipat gandakan, maka ketika seseorang justru memilih bermaksiat di dalamnya, ia bukan hanya kehilangan pahala, tetapi juga kehilangan kesempatan emas yang mungkin tidak akan terulang tahun depan. Kita tidak pernah tahu apakah kita akan bertemu Ramadan berikutnya. Banyak orang mampu menahan lapar, tetapi belum tentu mampu menahan amarah. Banyak yang sanggup bangun sahur, tetapi masih sulit menjaga lisan dari gibah. Padahal hakikat puasa adalah menahan diri dari segala yang Allah larang. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa bisa jadi seseorang berpuasa, tetapi yang ia dapatkan hanya lapar dan haus karena ia tidak menjaga perilakunya. Sahabat, mari jadikan Ramadan sebagai momentum membersihkan diri. Jangan sampai kita merusak pahala yang sudah kita kumpulkan dengan dosa-dosa yang sebenarnya bisa kita hindari. Karena di bulan suci ini, kebaikan dilipat gandakan, dan kesalahan pun terasa lebih menyakitkan bagi jiwa yang ingin kembali kepada Allah. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan klik like, share ke orang-orang tersayang, tulis komentar doa terbaikmu, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama menjemput ridho Allah. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja dosa yang lebih besar jika dilakukan di bulan Ramadan. Dosa pertama, meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, dosa pertama yang menjadi lebih besar jika dilakukan di bulan Ramadan adalah meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Sholat adalah tiang agama. Ia bukan sekedar kewajiban rutin, tetapi penopang utama keimanan seorang hamba. Jika tiang ini roboh, maka runtuhlah bangunan amal yang lain. Di bulan Ramadan, suasana iman sedang dikuatkan. Masjid-masjid ramai, lantunan Al-Quran terdengar di mana-mana. Hati lebih lembut dan kesempatan pahala dilipat gandakan. Justru dalam suasana seperti inilah, meninggalkan sholat menjadi dosa yang jauh lebih berat. Mengapa? Karena saat Allah membuka pintu rahmat selebar-lebarnya, ada hamba yang tetap memilih berpaling. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus. Ramadan adalah madrasah jiwa. Jika seseorang sanggup menahan makan dan minum selama belasan jam, tetapi tidak sanggup berdiri 5 menit untuk sholat, maka ada yang salah dalam prioritas hidupnya. Bahkan sebagian orang berpuasa, tetapi sengaja meninggalkan subuh karena tidur setelah sahur. Ada yang meninggalkan zuhur dan asar karena sibuk bekerja. Ada pula yang tidak sholat isya dan tarawih karena merasa lelah. Padahal Allah telah memberi kekuatan untuk berpuasa. Mengapa sholat justru diabaikan? Di bulan biasa saja, meninggalkan sholat adalah dosa besar. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Ini seperti seseorang yang diundang ke jamuan istimewa seorang raja, namun ia malah menutup pintu dan tidak mau menemui sang raja. Sholat adalah bukti cinta. Sholat adalah bukti ketaatan. Saat seorang hamba sengaja meninggalkannya, ia bukan hanya kehilangan pahala, tetapi juga kehilangan penjagaan Allah di hari itu. Padahal, Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaiki sholat, bukan malah meremehkannya. Lebih berat lagi jika seseorang beranggapan, yang penting puasa, sholat nanti saja. Ini pemahaman yang keliru.
Puasa tanpa sholat tidak akan menguatkan iman. Justru sholatlah yang menjaga kualitas puasa kita agar tidak sekedar lapar dan haus. Sahabatku, bayangkan jika ini adalah Ramadan terakhir kita. Bayangkan jika azan yang kita abaikan hari ini adalah panggilan terakhir sebelum ajal menjemput. Bukankah penyesalan itu akan terasa sangat dalam? Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Jika selama 11 bulan kita lalai, maka di bulan ini kita bangkit. Jika selama ini sholat kita masih bolong-bolong, maka Ramadan adalah waktu untuk melengkapinya. Jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus karena sholatnya ditinggalkan. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa satupun perubahan dalam kedisiplinan ibadah kita. Mari jadikan Ramadan sebagai bulan kebangkitan sholat. Tepat waktu, berjamaah jika mampu, khusyuk dan penuh kesadaran. Karena ketika sholat kita benar, maka puasa kita akan lebih bernilai. Dan ketika puasa serta sholat berjalan beriringan, maka rahmat Allah akan turun dengan cara yang paling indah dan paling benar dalam hidup kita. Dosa kedua, berkata dusta dan menyebarkan fitnah. Sahabat cahaya kolbu yang dimuliakan Allah, dosa kedua yang menjadi lebih besar jika dilakukan di bulan Ramadan adalah berkata dusta dan menyebarkan fitnah. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, namun dampaknya bisa sangat besar. Dengan lisan, seseorang bisa masuk surga. Namun dengan lisan pula, seseorang bisa terjerumus ke dalam dosa yang berat. Di bulan Ramadan, kita diperintahkan bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan lisan. Puasa bukan sekadar menutup mulut dari makanan, melainkan juga dari perkataan yang menyakiti, bohong, gibah, dan fitnah. Jika seseorang berpuasa tetapi lisannya tetap dipenuhi dusta, maka ia sedang merusak pahala puasanya sendiri. Dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sekilas mungkin terlihat ringan, hanya kalimat pendek, hanya candaan, hanya alasan kecil. Namun, di sisi Allah, dusta adalah dosa besar. Terlebih jika dilakukan di bulan yang suci, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan. Lebih berat lagi ketika dusta itu berkembang menjadi fitnah. Fitnah bisa menghancurkan nama baik seseorang, memecah persaudaraan, bahkan menimbulkan permusuhan panjang. Di era media sosial, satu pesan bohong bisa tersebar dalam hitungan detik. Satu unggahan tanpa tabayun bisa menjadi dosa yang terus mengalir. Ramadan adalah bulan penyucian jiwa. Maka sangat ironis jika di bulan ini seseorang justru menebar keburukan melalui lisannya. Ada yang berpuasa tetapi masih gemar membicarakan aib orang lain. Ada yang rajin tarawih namun di siang harinya menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Ini adalah kontradiksi yang harus kita sadari. Sahabatku, puasa mengajarkan pengendalian diri. Ketika emosi naik, kita diingatkan bahwa kita sedang berpuasa. Ketika ingin membalas perkataan orang, kita diingatkan bahwa Ramadan adalah bulan sabar. Maka jika masih saja lisan kita liar, berarti kita belum memahami hakikat puasa itu sendiri. Bayangkan jika setiap kata yang keluar dari mulut kita dicatat secara rinci. Setiap kebohongan kecil, setiap sindiran tajam, setiap kabar yang belum jelas kebenarannya. Di bulan Ramadan, catatan itu menjadi lebih berat karena dilakukan di waktu yang mulia. Lisan yang tidak dijaga bisa menghapus pahala puasa. Betapa ruginya seseorang yang seharian menahan lapar, namun pahala itu habis karena satu kalimat dusta. Betapa meruginya orang yang berdiri lama dalam sholat malam, tetapi pahala itu terkikis karena gosip yang ia sebarkan. Ramadan seharusnya menjadi latihan untuk memperindah akhlak. Jika di luar Ramadan kita sulit menjaga lisan, maka di bulan ini kita belajar menahannya. Jika biasanya kita mudah terpancing emosi, maka di bulan ini kita belajar diam. Mari jadikan Ramadan sebagai momentum membersihkan lisan. Berbicara hanya yang baik, diam jika tidak ada manfaat, memastikan kebenaran sebelum menyampaikan sesuatu. Karena lisan yang terjaga akan menjaga pahala puasa kita.
Semoga Allah membersihkan hati dan lisan kita, agar Ramadan ini tidak ternodai oleh dusta dan fitnah. Karena sungguh, menjaga lisan di bulan Ramadan adalah tanda kedewasaan iman dan bukti bahwa kita benar-benar ingin meraih ridho Allah. Dosa ketiga, melihat dan menikmati hal yang haram. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah. Dosa ketiga yang menjadi lebih besar jika dilakukan di bulan Ramadan adalah melihat dan menikmati hal-hal yang haram. Mata adalah pintu hati. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran, perasaan, bahkan kualitas ibadah kita. Jika mata tidak dijaga, maka hati akan mudah ternoda. Di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk menahan diri secara menyeluruh. Bukan hanya perut yang berpuasa, tetapi juga mata, telinga, pikiran, dan seluruh anggota tubuh. Namun betapa banyak orang yang sanggup menahan lapar seharian, tetapi tidak sanggup menahan pandangan dari hal-hal yang dilarang. Di era digital seperti sekarang, godaan itu sangat dekat. Hanya dengan satu sentuhan layar, seseorang bisa melihat sesuatu yang tidak pantas. Konten yang membuka aurat, hiburan yang melalaikan, tontonan yang merusak pikiran, semua tersedia dengan mudah. Jika ini dilakukan di bulan biasa saja sudah berdosa, maka di bulan Ramadan dosanya menjadi lebih berat karena dilakukan di waktu yang dimuliakan Allah. Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan di mana hati seharusnya lebih dekat dengan cahaya wahyu. Maka sangat ironis jika di waktu yang sama, mata justru sibuk dengan tontonan yang menggelapkan hati. Hati yang tadinya lembut karena puasa menjadi keras kembali karena maksiat yang terus dilihat. Sahabatku, setiap pandangan haram bukan sekedar gambar yang lewat begitu saja. Ia meninggalkan bekas di hati. Ia mengurangi kekhusyukan sholat. Ia mengurangi kenikmatan membaca Al-Quran, bahkan bisa menghilangkan rasa manis dalam beribadah. Ada orang yang mengeluh sulit khusyuk dalam tarawih, sulit fokus dalam doa. Hati terasa gelisah tanpa sebab. Bisa jadi karena mata belum benar-benar berpuasa, karena apa yang dilihat di siang hari terbawa hingga malam hari. Allah memberikan kita mata sebagai amanah. Di bulan Ramadan, amanah itu diuji lebih dalam. Maukah kita menjaganya demi meraih pahala yang besar? Ataukah kita mengorbankan pahala Ramadan hanya demi kesenangan sesaat yang tidak membawa manfaat? Melihat yang haram bukan hanya soal konten dewasa, termasuk juga menikmati tontonan yang melalaikan hingga membuat lalai dari sholat, sibuk scrolling tanpa batas hingga lupa waktu berbuka, atau lebih fokus pada hiburan dibanding ibadah. Semua itu jika berlebihan dan melalaikan dapat merusak nilai puasa kita. Ramadan seharusnya menjadi bulan detoks jiwa. Jika tubuh kita dibersihkan dengan puasa, maka mata pun harus dibersihkan dari pandangan yang tidak benar. Gantilah tontonan yang sia-sia dengan mendengar kajian. Gantilah waktu scrolling dengan membaca Al-Quran. Gantilah hiburan yang melalaikan dengan zikir dan doa. Sahabat cahaya kolbu, bayangkan jika Ramadan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki diri. Apakah kita ingin menghadap Allah dengan membawa catatan pandangan yang haram di bulan yang suci? Ataukah kita ingin datang dengan hati yang bersih dan mata yang terjaga? Mari, jadikan Ramadan sebagai latihan menjaga pandangan. Karena ketika mata terjaga, hati akan lebih tenang. Ketika hati tenang, ibadah terasa ringan. Dan ketika ibadah terasa ringan, kita akan semakin dekat dengan ridho Allah yang kita harapkan. Dosa keempat, bermalas-malasan dan menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah. Dosa keempat yang menjadi lebih besar jika dilakukan di bulan Ramadan adalah bermalas-malasan dalam kebaikan dan menyia-nyiakan waktu tanpa manfaat. Mungkin sebagian orang bertanya, bukankah malas itu bukan dosa besar seperti zina atau mencuri? Benar,
Tetapi ketika kemalasan membuat kita meninggalkan kewajiban dan peluang pahala yang sangat besar di bulan yang mulia, maka kelalaian itu menjadi kerugian yang amat berat. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesempatan. Setiap detiknya bernilai pahala, setiap amal kebaikan dilipat gandakan, setiap doa memiliki peluang besar untuk dikabulkan. Namun, ada orang yang justru menjadikan Ramadan sebagai bulan tidur sepanjang hari, bermalas-malasan, dan menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Tidur memang tidak dilarang, istirahat itu perlu, tetapi ketika hampir seluruh waktu dihabiskan untuk tidur tanpa alasan yang jelas, hingga melewatkan sholat berjamaah, melewatkan tilawah Al-Quran, dan melewatkan kesempatan berzikir, maka itu adalah bentuk penyia-nyiaan nikmat. Sahabatku, coba renungkan. Kita tidak tahu apakah masih diberi kesempatan bertemu Ramadan tahun depan. Banyak orang yang tahun lalu masih berpuasa bersama kita, kini sudah berada di alam kubur. Mereka mungkin berharap bisa kembali satu hari saja untuk memperbaiki amalnya. Namun kita yang masih diberi kesempatan justru menyia-nyiakan waktu dengan alasan lelah dan malas. Di bulan biasa, waktu yang terbuang saja sudah merugikan. Apalagi di bulan Ramadan yang nilainya berkali lipat. Satu halaman Al-Quran yang dibaca bisa menjadi cahaya di hari kiamat. Satu doa yang dipanjatkan bisa mengubah takdir. Satu sedekah kecil bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Namun semua itu tidak akan terjadi jika waktu habis hanya untuk rebahan tanpa tujuan. Kemalasan di bulan Ramadan juga sering muncul dalam bentuk menunda ibadah. Nanti saja baca Qur'annya setelah berbuka. Nanti saja tarawihnya kalau tidak capek. Nanti saja sedekahnya kalau ada lebih. Padahal waktu terus berjalan, Ramadan terus berkurang, dan kesempatan belum tentu datang dua kali. Lebih menyedihkan lagi jika waktu Ramadan dihabiskan untuk hal yang tidak membawa manfaat. Maraton tontonan yang melalaikan, bergadang tanpa alasan hingga melewatkan subuh, atau sibuk memikirkan menu berbuka, tetapi lalai dari doa menjelang maghrib. Ramadan adalah bulan perjuangan. Ia mengajarkan disiplin, kesungguhan, dan pengorbanan. Jika di bulan ini kita tetap malas, maka kapan lagi kita akan berubah? Jika di bulan yang penuh motivasi spiritual ini kita tidak bergerak, maka hati kita sedang berada dalam kondisi yang perlu diwaspadai. Sahabatku cahaya kolbu, mari jadikan Ramadan sebagai bulan produktif dalam ibadah. Buat target harian, tetapkan waktu khusus untuk tilawah, usahakan sholat tepat waktu, perbanyak doa di waktu mustajab, jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa amal yang berarti. Karena sesungguhnya, kerugian terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan kesempatan pahala di bulan Ramadan. Dan orang yang paling merugi adalah mereka yang melewati Ramadan begitu saja, tanpa perubahan dan tanpa kesungguhan. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat malas dan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan kebangkitan amal, bulan kesungguhan, dan bulan yang mengantarkan kita kepada ridhonya dengan cara yang paling benar. Dosa kelima, berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi dan meremehkan pengawasan Allah. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, dosa kelima yang menjadi lebih besar jika dilakukan di bulan Ramadan adalah berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, merasa aman karena tidak ada manusia yang melihat, lalu meremehkan pengawasan Allah. Ramadan adalah bulan pengawasan diri. Kita menahan lapar dan haus bukan karena tidak ada makanan, tetapi karena yakin Allah melihat. Tidak ada orang yang tahu apakah kita minum diam-diam atau tidak, tetapi kita memilih jujur karena sadar bahwa Allah Maha Melihat. Namun, ada sebagian orang yang justru berani bermaksiat secara sembunyi-sembunyi di bulan Ramadan. Di hadapan manusia, ia tampak berpuasa, tampak soleh, tampak religius. Tetapi ketika sendirian, ia membuka pintu maksiat. Ia merasa aman karena tidak ada yang mengetahui. Inilah bentuk pengkhianatan terhadap makna puasa itu sendiri. Puasa adalah latihan kejujuran, latihan integritas, latihan merasa diawasi setiap saat.
Jika di bulan Ramadan seseorang masih berani melanggar larangan Allah ketika sendirian, maka itu tanda bahwa rasa murakabah, rasa diawasi Allah, belum tumbuh dengan kuat di dalam hatinya. Sahabatku, berbuat maksiat secara terang-terangan saja sudah dosa, tetapi melakukannya di bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan, membuat dosanya terasa lebih berat. Dan ketika maksiat itu dilakukan dengan sengaja sambil merasa aman dari pengawasan Allah, itu menunjukkan lemahnya rasa takut kepadanya. Ada yang tetap membuka konten haram ketika sendirian, ada yang tetap melakukan transaksi yang tidak jujur meski sedang berpuasa, ada yang tetap berkata kasar di balik layar ponselnya. Semua itu mungkin tidak terlihat oleh manusia, tetapi tidak pernah tersembunyi dari Allah. Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka dikutup. Suasana iman sedang dikuatkan, setan dibelenggu. Jika dalam kondisi seperti ini seseorang masih memilih maksiat, maka persoalannya bukan lagi godaan luar, tetapi hawa nafsu yang belum dikendalikan. Lebih menyedihkan lagi jika seseorang merasa ringan melakukan dosa, karena berpikir, nanti juga aku taubat sebelum Ramadan berakhir. Ia menunda taubat, menunda perubahan, seolah yakin masih diberi waktu. Padahal tidak ada jaminan kita akan hidup sampai esok hari. Sahabat cahaya kolbu, Ramadan adalah bulan untuk membersihkan diri, bukan untuk bermain-main dengan dosa. Jika selama 11 bulan kita banyak khilaf, maka bulan ini adalah kesempatan memperbaiki diri. Jangan jadikan Ramadan sebagai saksi bahwa kita tetap keras kepala dalam kemaksiatan. Mari bangun rasa diawasi Allah, bukan hanya ketika bersama orang lain, tetapi terutama ketika sendirian. Karena kualitas iman seseorang terlihat bukan saat ia dipuji manusia, melainkan saat ia tetap taat meski tidak ada yang melihat. Bayangkan jika ini adalah Ramadan terakhir kita. Apakah kita ingin menutupnya dengan catatan maksiat yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi? Ataukah kita ingin menutupnya dengan hati yang bersih, taubat yang tulus, dan amal yang semakin baik? Semoga Allah menjaga kita dari dosa yang tersembunyi, membersihkan hati kita dari kemunafikan, dan menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih taat dan lebih benar di hadapannya. Sahabat cahaya kolbu yang dirahmati Allah, dari 5 dosa yang telah kita bahas, semuanya mengajarkan satu hal penting. Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan haus, tetapi bulan menjaga seluruh anggota tubuh dan hati. Dosa pertama, meninggalkan salat fardu dengan sengaja, mengingatkan kita bahwa puasa tidak akan sempurna tanpa salat. Salat adalah tiang agama. Jika di bulan yang penuh rahmat saja kita masih lalai, maka itu tanda hati perlu dibenahi dengan serius. Dosa kedua, berkata dusta dan menyebarkan fitnah, menegaskan bahwa lisan juga harus berpuasa. Percuma menahan makan jika mulut tetap melukai orang lain. Ramadan seharusnya melembutkan ucapan, bukan memperbanyak kebohongan dan gosip. Dosa ketiga, melihat dan menikmati hal yang haram, mengajarkan bahwa mata adalah pintu hati. Apa yang kita lihat akan memengaruhi kualitas ibadah. Jika mata tidak dijaga, maka khusyuk akan sulit hadir. Dosa keempat, bermalas-malasan dan menyia-nyiakan waktu, menyadarkan kita bahwa Ramadan adalah kesempatan emas, setiap detik bernilai pahala. Orang yang paling rugi adalah mereka yang melewati Ramadan tanpa peningkatan amal. Dan dosa kelima, berbuat maksiat secara sembunyi-sembunyi, menguji kejujuran iman kita. Puasa melatih kita merasa diawasi Allah. Jika saat sendirian kita tetap taat, itulah tanda iman yang tumbuh. Kelima dosa ini menjadi lebih berat di bulan Ramadan, karena dilakukan di waktu yang dimuliakan Allah. Ramadan adalah bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka. Maka sangat disayangkan jika justru di bulan ini kita menambah catatan dosa. Semoga kita termasuk orang yang menjaga sholatnya, lisannya, pandangannya, waktunya, dan hatinya, agar Ramadan ini benar-benar menjadi jalan menuju ridha Allah dengan cara yang paling benar.
Sahabat Cahaya Kolbu, Ramadan adalah tamu agung yang tidak datang setiap saat. Ia hadir membawa keberkahan, lalu pergi meninggalkan jejak. Yang menjadi pertanyaan bukanlah seberapa lama kita berpuasa, tetapi seberapa dalam perubahan yang kita rasakan setelahnya. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perbaikan. Jika ada sholat yang masih bolong, perbaiki. Jika ada lisan yang masih tajam, lembutkan. Jika ada mata yang masih sulit dijaga, kuatkan tekad. Jika waktu masih sering terbuang, susun kembali prioritas hidup kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua pernah khilaf, tetapi Ramadan adalah kesempatan untuk bangkit, kesempatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, kesempatan untuk mendekat kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih taat, lebih sabar, dan lebih benar dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.